The Untold Story akan bercerita tentang pola yang berulang, Prabowo dan bayang-bayang era Soeharto. Apa sebenarnya yang berulang di sini? Kalau 95% orang berpikir bahwa pemerintah kita bobrok, gagal, dan kita kiamat, Indonesia gelap, dan seterusnya. Bagaimana jika saya menghadirkan POV yang lain? Sebenarnya, presiden kita yang sedang dibully, itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. Bagaimana kalau ini benar? Saya bukan penjilat pemerintah, dan saya sangat tidak suka dengan kejadian ini. Saya tidak suka pasar saham kita dihajar habis-habisan. Saya tidak suka rupiah kita sesuai dengan prediksi saya terus melemah sampai bahkan 18.220. Tapi, bagaimana jika ada POV lain yang hampir semua influencer terlewatkan bahwa Indonesia dihajar karena sedang mempertahankan kedaulatan negara, sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Let's talk about it. Ulah asing jelas yang menekan Indonesia, dan pola yang sama terjadi kembali. Saat ini rupiah 17.700-an, targetnya Astronaci 18.200. Target saya 17.200 itu sejak tahun lalu saya sudah bikin, dan angka 18.220 sudah saya gambarkan sebelum bahkan rupiah menyentuh 17.500. Karena saya sudah membaca gejolak ini dan saya sudah melihat, mengamati gerak-gerik dari Presiden Prabowo di awal-awal setelah dia menjabat, itu sudah red flag menurut saya pada saat itu ya. Dan IHSG turun 28%. Otomatis menjadi yang terburuk di Asia sekalian ya. Banyak yang mencaci maki, makanya saya bilang pada saat kemarin di sosial media saya, mari kita doakan Indonesia, bukan mencaci maki. Ingat, lambang negara kita sedang di-frame dan dibully. Kita rakyat Indonesia harus bersatu terlepas apapun yang mungkin kita tidak setuju dengan pemerintah. Kita lihat dulu dari kilas balik 96 dan 98. Soeharto yang selama 30 tahun dianggap anak baik Amerika, tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan Washington. Ini yang terjadi di era Pak Harto. Dan kita masuk di chapter 1, The Hidden Truth. Krisis Asia 97 ini menghantam beberapa negara, tapi Indonesia mengalami dampak paling dalam. Mengerikan sekali. Kalau kita perhatikan, Thailand dan Korea Selatan cukup 2 tahun untuk pulih, tapi Indonesia butuh waktu 6-7 tahun. Kenapa dampaknya jauh lebih besar di Indonesia? Krisis tahun 97 itu dipicu oleh tekanan nilai tukar, which is itu terjadi sekarang. Utang luar negeri yang tinggi, kita juga terjadi hampir 10.000 triliun, arus modal keluar besar-besaran, ada capital outflow, sell off rupiah. Di konten saya tentang rupiah, saya ceritakan bahwa pelemahan rupiah ini bukan karena US dollar menguat, tetapi sell off orang jual rupiah. Terbukti karena DXY di situ-situ saja, tetapi rupiah terus melemah. Sementara kalau kita lihat euro, Swiss franc, dan seterusnya, mereka menguat terhadap US dollar yang cenderung sideways dan melemah. Sementara Singapura dolar terhadap rupiah terus naik ke atas, ada capital outflow dan pindah ke Singapura. Itu yang saya amati dan kalian bisa lihat detail nantinya ya. Dan pada saat itu Indonesia mengalami kontraksi ekonomi terdalam, minus 13% PDB, which is sekarang kita masih oke, plus 5,6%. Ini yang menjadi anomali sebenarnya. Kerusuhan nasional, kita tidak ada kerusuhan, kejatuhan pemerintahan Soeharto, ini yang menurut saya sedang diagendakan. Saya tidak tahu, mungkin para intelijen lebih tahu. Pemulihan ekonomi paling lama, which is kemungkinan kita juga akan mengalami hal yang sama karena GDP yang muncul saat ini 5,6%, menurut Bro Ferry Irwandi, itu ompong. 7. Kenapa itu terjadi? Nih, New York Times, Juni tanggal 8 tahun 97, dia bilang, a slap at the United States. Why? Soeharto mulai pivot ke Rusia. Setelah Kongres AS memblokir tambahan F-16 karena isu Timor Timur, Soeharto membatalkan program IMED dan mulai menjajaki pembelian Sukhoi Su-30KI dari Rusia. Indonesia decision to seek Russian fighter jet is seen as a slap at the United States. Wow, karena ini sebenarnya. Jadi, membelot ke Rusia, kata kuncinya ya, membelot ke Rusia, dan yang terjadi adalah Pak Soeharto dihajar habis-habisan. Pada saat itu, ketika rupiah sedang melemah dalam, muncullah seorang Steve Hanke. Dia adalah seorang profesor ekonomi dari Johns Hopkins University yang menawarkan solusi currency board system. Kalian bisa Google apa itu currency board system. Secara simpel adalah, ini adalah sistem nilai tukar tetap di mana setiap unit mata uang domestik didukung 100% cadangan devisa. Sama seperti Hong Kong. Misalnya 1 US dollar adalah sekian Hong Kong dollar. Tapi syaratnya dia tidak bisa mencetak uang sembarangan, dia harus di backup dengan cadangan devisa. Pada saat itu, ketika Pak Harto setuju dengan ide daripada Steve Hanke ini,
Oke, baru setuju kita akan pakai ini, di mana pada saat itu dipatok $1 Amerika adalah 5.500 rupiah. Langsung mata uang rupiah itu menguat 32% pada saat itu. Namun ini pentingnya, setelah Februari 98, opsi CBS itu diumumkan, oke, nggak lama kemudian bulan Mei 98, kerusuhan langsung terjadi. Nah, ini yang kita perhatikan. Apa yang terjadi? Bill Clinton menelpon Soeharto 3 kali. Transkrip telepon yang sudah di-declassified menunjukkan Clinton menekan Soeharto agar tidak menggunakan CBS, tetapi harus pinjam uang sama IMF. Ini permasalahannya. Telepon pertama 9 Januari 98. Desak Soeharto kerjasama sama IMF. We need your cooperation with the IMF program. Telepon yang kedua, 15 Januari 98, Pak Harto ditekan untuk melanjutkan letter of intent menandatangani surat hutang ya kepada IMF. Jangan mundur dari komitmen reformasi ekonomi. It's very important you stay on the course. Call yang ketiga, 13 Februari dari Camp David, spesifik menentang CBS. Clinton secara eksplisit menentang penerapan currency board system di Indonesia. The currency board won't work. You shouldn't do it. Karena pada saat itu Clinton menyatakan bahwa Indonesia terlalu lemah dan terlalu korup, terlalu tidak disiplin, ya, spendingnya ngawur, sehingga tidak akan mungkin bisa menjamin cadangan devisa, menjamin nilai tukar tetap tersebut. Akhirnya apa? Presiden Soeharto dipaksa untuk menggagalkan CBS. Sekarang saya jabarin dikit tentang CBS yang dianggap tidak akan berhasil untuk Indonesia. Menariknya nih ya, Indonesia dipaksa pada saat itu Pak Harto ditelepon, kalau kamu menerapkan CBS, padahal CBS itu kalau diterapkan pada saat itu, kondisinya akan baik karena jelas rupiah langsung menguat 32% pada saat itu. Tapi kita ditekan, IMF mengancam menahan disbursement paket $43 miliar jika Indonesia menjalankan CBS. Karena alasannya IMF, CBS tidak akan jalan di Indonesia. Jadi, kalau lu pilih CBS, kita akan cut semua bantuannya. 21 Mei tahun 98, Pak Harto turun, krisis politik mengamuk, Soeharto mengundurkan diri. Gilanya, pada saat itu IMF menerapkan standar ganda. IMF mengancam menahan bantuan Indonesia, tetapi anehnya ketika dia bilang bahwa CBS itu sistem yang gagal, CBS itu nggak akan kepake di negara-negara lain itu nggak akan berhasil. Yang berhasil tuh ngutang sama gue gitu ya. Tapi Agustus 98, IMF tuh di green light untuk dipakai di Rusia, dipakai di Brazil. Ini standar ganda. Ada apa ini sebenarnya? Jadi, ketika Pak Harto mau dieksekusi, CBS dilarang, dipaksa ngambil IMF, kemudian kondisi makin chaos, ya, dihantam habis-habisan, dan akhirnya lengser. Tapi setelah itu, CBS didukung untuk negara-negara lain. Ya, memang dia bisa bicara bahwa teorinya karena negara lain itu kuat dan seterusnya. Itu adalah selalu teori di atas meja. Under table-nya, saya akan kasih lihat under table-nya. Nah, ini dia, tahun 2000, Michel Camdessus. Ini orang terkenal banget dan foto ini sangat terkenal. Ini foto seakan-akan kayak Indonesia itu ditungguin kayak begini dengan arogan ya. Tapi dia bilang foto ini tuh diambil sepersekian detik karena nggak ada kursi. Protokol cuma nyediain satu kursi dan dia juga salting gitu, terpaksa harus kayak gini dan langsung diabadikan fotonya. Tapi di sini nih IMF tuh hancur reputasinya gara-gara foto ini. Setelah kejadian Pak Harto lengser dan seterusnya, habis nih orang ya karena foto ini. Nah, di sini dia sebagai managing director IMF selama 13 tahun. Dalam wawancara dia mengucapkan satu kalimat yang sampai hari ini jarang dikutip, banyak orang nggak tahu. Mungkin kalian nggak tahu. Nih, Indonesia was one of the most difficult crises we ever handled. Ini yang pertama, ya. Tapi kata-kata yang paling penting setelah dia selesaikan ini semua ini adalah confidentialnya ya, partisipan yang ditandatanganin. Kalian harus tahu ini kata-katanya, ngeri banget. We created the condition that obliged President Soeharto to leave his job. Wow. Ini nunjukin bahwa semua sudah di skenario. Kami menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Soeharto turun. Michel Camdessus, apakah yang terjadi sekarang adalah paralelisme dengan tahun 98 ketika Indonesia mencoba mempertahankan kedaulatan negara? This is what happened with Pak Harto. Di embargo sama Amerika nggak bisa beli F-16 untuk mempertahankan kedaulatan negara dari alutsista. Dia pergi ke Rusia untuk beli Sukhoi dan akhirnya executed, right? Ini kata-kata kalian bisa cari, banyak orang tidak tahu kata-kata ini.